Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Anggi Pratiwi Agusta dan teman saya Alvina Damayanti. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai dua jenis pajak yang sangat penting dalam sistem perpajakan Indonesia, yaitu PPN dan PPNBM. Yang pertama, mari kita mulai dari PPN. Sudahkah teman-teman mengetahui apa itu PPN? Apa saja sih subjek dan objek PPN? Dan berapa ya tarif PPN saat ini? Yuk kita bahas bersama. PPN atau pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas seluruh konsumsi barang atau jasa kena pajak yang bersifat umum. PPN dipungut pada setiap tahap produksi dan distribusi barang atau jasa, yang tujuan akhirnya membebani konsumen akhir. Contoh sederhananya, ketika kita membeli alat tulis di sebuah toko buku yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, pada dasarnya harga alat tulis tersebut sudah termasuk PPN. PPN ini sendiri dikenakan atas dasar proses produksi dan distribusi yang dibebankan kepada kita sebagai konsumen akhir. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai objek pajak pertambahan nilai yang dikenakan atas penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, impor barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak, ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Berdasarkan pasal 4A Undang-Undang PPN, terdapat jenis barang dan jasa yang tidak dikenai PPN. Contohnya, surat berharga, jasa kesenian dan hiburan, serta jasa keagamaan. PPN dikenakan dan disetorkan oleh wajib pajak pribadi atau pajak yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak berdasarkan pasal 1 angka 5 Undang-Undang PPN. Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang PPN, tarif umum PPN yang semula 10% sejak April 2022 menjadi 11%, sedangkan untuk kegiatan ekspor adalah sebesar 0%. Sehingga, dalam menentukan besarnya PPN, kita bisa menggunakan rumus dasar pengenaan pajak dikali tarif pajak. Itu tadi pembahasan mengenai PPN. Selanjutnya, mari kita pahami tentang jenis pajak yang kedua, yaitu PPNBM. Apakah di sini teman-teman sudah mengetahui mengenai apa itu PPNBM? Pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Pajak ini dikenakan di Indonesia dan merupakan bagian dari sistem perpajakan negara. PPNBM dikenakan pada penjualan barang mewah tertentu seperti mobil, perhiasan, dan barang mewah lainnya. Barang mewah PPNBM itu seperti apa saja? Jadi, barang mewah PPNBM tentunya bukan barang kebutuhan pokok. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi untuk menunjukkan status mereka. Perlu diketahui bahwa ada beberapa dasar pengenaan pajak PPNBM. Yang pertama yaitu harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, dan nilai lain yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Tarif PPNBM berbeda-beda sesuai dengan jenis barang mewahnya. PPNBM juga merupakan sumber pendapatan negara dan digunakan untuk tujuan tertentu, seperti mengendalikan konsumsi barang mewah. Dengan begitu, tarif pajak penjualan atas barang mewah dapat ditetapkan dalam beberapa kelompok tarif, yaitu yang paling rendah sebesar 10% dan yang paling tinggi adalah 200%. Untuk menentukan seberapa besar PPNBM, kita dapat menghitung menggunakan rumus tarif PPNBM dikali harga jual. Jadi,
PPN dan PPNBM bukan hanya sekedar beban, tetapi juga kontribusi kita dalam membangun negara. Penting untuk diingat bahwa sebagai warga negara, kita memiliki kewajiban untuk membayar pajak. PPN dan PPNBM membantu pemerintah dalam membiayai berbagai program dan proyek yang bermanfaat untuk masyarakat. Sekarang, teman-teman sudah paham kan mengenai PPN dan PPNBM? Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa dan selamat belajar.